Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan siap untuk menyimak video ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arya Putra Ihsanur Rizal dengan NIM F1B019075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan informasi mengenai persoalan dalam modernitas dan korupsi. Nah, mumpung kita sedang merasakan suasana hangat Piala Dunia yang sekarang ini masih terselenggara di negara Qatar sana, bagaimana kalau kita mencoba membahas informasi mengenai persoalan modernitas dan korupsi yang pernah terjadi di dunia sepak bola? Tepatnya, yakni mengenai informasi kasus korupsi sekitar 7 tahun lalu atau pada tahun 2015 di organisasi induk sepak bola dunia, Federation International de Football Association, atau yang biasa kita singkat sebagai FIFA. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yakni kronologi kasus. Kedua, pembahasan kasus. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja videonya. 27 Mei tahun 2015 di Hotel Baur Aulak, kota Zurich, Swiss. 7 pejabat FIFA ditangkap saat sedang bersiap-siap menghadiri Kongres FIFA yang ke-65 yang beragendakan dilaksanakannya rencana pemilihan presiden baru FIFA. Penangkapan ini berkaitan dengan tuduhan atas tindakan penyuapan, penipuan, pencucian uang dalam pemberian hak siar media, serta pemasaran pertandingan FIFA di Amerika. Selain itu, ada juga penangkapan di markas CONCACAF atau The Confederation of North Central America and Caribbean Association of Football yang bertempat di kota Miami, Amerika Serikat. Selanjutnya, dilakukan penangkapan lain pada bulan Desember 2015. Sebanyak 2 orang tertangkap pada penangkapan kali ini yang diketahui juga adalah pejabat dari FIFA. Bukan main, total kerugian yang ditaksir dari kejadian tindak pidana ini adalah sekitar 150 juta dolar Amerika. Rinciannya yakni sebanyak 110 juta dolar Amerika dipakai untuk suap permainan laga Copa America Centenario yang akan digelar tahun depannya di Amerika Serikat, yakni tahun 2016. Sementara 40 juta dolar lainnya digunakan untuk menyuap kontrak sponsor pakaian. Bagian proses seleksi untuk Piala Dunia FIFA 2010 dahulu di Afrika Selatan dan pemilihan presiden FIFA pada tahun 2011. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau biasa disebut sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian suatu negara namun juga menghambat pembangunan nasional suatu negara tersebut. Dalam kasus ini, lembaga FIFA mendapat cap buruk karena terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabatnya. Tentu saja hal ini dapat menghambat serta menjerumuskan organisasi sepak bola dunia ini menjadi jauh lebih buruk. Adapun administrasi publik sebagai ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia, tepatnya kegiatan yang dilakukan secara kerjasama dalam administrasi publik. Segala kegiatan manusia termasuk korupsi juga ikut dibahas dalam ilmu ini. Hubungan antara korupsi dan administrasi publik dapat dilihat dari administrasi publik yang merupakan proses bernegara, dimulai dari kebijakan sampai pelaksanaan kebijakan dalam negara. Korupsi merupakan tindakan yang sebagian besar dilakukan oleh para pejabat di organisasi apapun, bahkan organisasi olahraga. Dalam hal ini, korupsi membawa dampak pada perekonomian negara yang masyarakatnya memiliki kepentingan terhadap olahraga yang berkaitan, yakni sepak bola, dan kesejahteraan rakyatnya juga. Administrasi publik jika berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan prosedur serta undang-undang yang berlaku, maka akan membawa organisasi pada kesejahteraan umum, yakni kesejahteraan anggotanya serta masyarakat di luar organisasi. Sepatutnya, tiap aktor atau pejabat yang menjalankan peran administrasi publik dalam suatu organisasi dapat memegang amanat sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya.
Administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Intinya adalah, administrasi publik akan senantiasa berusaha memberikan solusinya, yakni mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan terbaik dalam kasus korupsi seperti ini agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa, yang bahkan menimbulkan dampak lebih buruk lagi. Setelah mengetahui bagaimana kronologi kasus serta pembahasan kasus korupsi FIFA yang terjadi pada tahun 2015, dapat disimpulkan bahwasannya dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut sangatlah banyak. Contoh saja di bidang sosial kemasyarakatan, ketika olahraga sepak bola yang notabene merupakan sebuah hiburan bagi masyarakat, kemudian malah tercemar namanya karena terjadi tindak pidana di dalamnya. Tepatnya dilakukan oleh orang-orang di balik organisasi yang menaungi olahraga ini. Alhasil, masyarakat di luar sana otomatis akan menganggap bahwa sepak bola merupakan olahraga yang tidak baik karena dinaungi oleh para kriminal pemangku kepentingan yang egois. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang telah saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kritik dan saran sangat saya perlukan. Sampai jumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.